warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak di sini dari Universitas Bina Sarana Informatika yang kebetulan ada proyek atau tugas untuk menjelaskan kontribusi Islam dalam peradaban dunia. Yang pertama, kakak ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama kakak Cesar Indra Putra sebagai ketua kelompok. Saya sebagai Presiden Mulyadi. Saya sebagai Kasih Putra. Saya Arya Krisna Putra. Sebelumnya kakak ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah datang ke sini dan kepada pengurus masjid ini yang sudah memperbolehkan kakak dan teman-teman untuk membuat proyek tugas di sini. Dan untuk Bu Eva, saya juga ingin mengucapkan terima kasih karena telah memperbolehkan. Lanjut, lalu kita mulai saja presentasinya tentang peradaban Islam di dunia. Yang pertama di sini ada pendahuluan. Yang pertama ada Islam memainkan peran penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban dunia. Sejarah mencatat bahwa pada masa keislaman berbagai ilmu seperti kedokteran, matematika, astronomi, hingga filsafat berkembang secara besar. Lalu yang kedua ada pengetahuan dari dunia Islam berkontribusi pada Renaissance di Eropa. Khususnya pada Renaissance di Eropa, semula berada dalam masa ke-8, mendapat inspirasi besar dari hasil pemikiran para ilmuwan Muslim seperti Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, dan Al-Farabi. Lalu yang terakhir ada perubahan besar yang Islam membawa perubahan besar yang signifikan sejak zaman Rasulullah SAW yang membangun fondasi dalam peradaban Islam dengan nilai-nilai ilmu, keadilan, dan kemajuan. Dari Madinah, peradaban Islam terus berkembang dan menyebar ke seluruh dunia. Perkembangan peradaban dalam Islam yaitu terdiri dari 3 kategori. Sehingga ada Islam berkembang dari Jariyah ke Arab dengan berbagai penjuru dunia. Islam tidak hanya menaklukkan wilayah, tetapi juga membangun peradaban dan menghormati budaya lokal. 3 yaitu ada perpustakaan dan lembaga keilmuan seperti Baitul Hikmah menjadi pusat ilmu. Kontribusi dalam Islam ilmu pengetahuan dalam ilmu pengetahuan. Di sini lembaga pendidikan yaitu ada Baitul Hikmah, Masjid Al-Azhar, dan Masjid Tarawih. Kedua yaitu ada tokoh intelektual yaitu ada Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Al-Tidi, dan terakhir ada Ibnu Rusyad. Ketiga yaitu di bagian penemuan yaitu ada beberapa penemuan dalam Islam seperti kertas, kalender Islam, arsitektur, dan tata kota. Selanjutnya ada periode peradaban Islam. Pada saat ini kita membahas periode klasik dari tahun 650 sampai 1250 Masehi. Pada masa Islam, Batu Rasidin, dinasti Umayyah, dinasti dan Abbasiyah. Yang kedua, ada kemajuan dalam ilmu pengetahuan ekonomi dan politik, ekonomi dan budaya. Setelah itu ada periode pertengahan dari tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Jadi yang pertama Islam keluas tetapi mengalami perpecahan politik. Setelah itu 3 kerajaan besar, yaitu kerajaan Utsmani, Safawi, dan kerajaan Mughal. Selanjutnya periode modern dari tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Kebangkitan Islam dengan tokoh reformasi seperti Muhammad Abdul dan Kiai Haji Muhammad Dahlan. Selanjutnya ada faktor kemajuan peradaban Islam. Yang pertama ada dukungan penguasa terhadap ilmu pengetahuan. Yang kedua ada motivasi keagamaan
Selanjutnya ada Dewan Pusat Peradaban seperti Baghdad, Al-Murabba, dan Kairo. Selanjutnya ada faktor kemunduran peradaban Islam. Pertama ada konflik internal dan perpecahan politik. Yang kedua, peninggalan ajaran Islam yang sejati. Yang ketiga, dominasi Barat dalam ilmu dan teknologi. Ya, jadi dari kesimpulan dari semua ini adalah Islam memberikan kontribusi yang besar dalam ilmu pengetahuan, seni budaya, dan teknologi. Yang kedua, ada meskipun mengalami kemunduran, kebangkitan Islam terus berkembang di era modern. Ketiga, pentingnya umat Islam untuk kembali kepada nilai-nilai Islam dan ilmu pengetahuan. Sampai di sini presentasi yang kakak sampaikan. Di sini kakak ada hadiah nih untuk yang bisa jawab pertanyaan kalau yang mau dijawab. Pertanyaan yang pertama dulu, siapa yang mau jawab nih? Siapa yang membawa perubahan? Coba dicatat dulu. Mau dicatat dulu. Tiga-tiganya. Satu. Satu aja boleh. Ibnu Sina. Ibnu Abdah. Ibnu Abdah. Betul. Fikra. Ini pertanyaan selanjutnya nih. Apa saja penemuan penting dalam peradaban Islam? Apa saja penemuan penting dalam peradaban Islam? Apa? Siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Mau jawab angkat tangan. Angkat tangan yang mau jawab. Siapa yang mau jawab? Kalau langsung jawab aja. Siapa ya? Boleh. Siapa namanya? Siapa namanya? Azam. Ada jawaban apa? Kertas. Oh, betul. Oke, cewek. Yang tiga nih pertanyaan. Apa nama lembaga ilmu pengetahuan yang terkenal di dunia Islam? Ngapain nanya? Lembaga yang terkenal dalam peradaban Islam. Tadi ada juga di slide-nya. Baitul. Iya. Jawabannya Baitul Hikmah. Nama lembaganya. Nih, pertanyaan terakhir nih, gampang banget. Dari mana asal muasal Islam berkembang? Ya, Eropa. salah. Apa sih tanyanya? Dari mana? Nih pertanyaannya, dari mana asal mula Islam berkembang? Ka'bah. Saudi Arabia. Udah kakak tutup presentasi yang tadi kakak-kakak saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.